Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. واجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا وميسرا آمين. Baik, malam hari ini insya Allah kita akan mulai kembali untuk materi kita ya, di kitab Nahwu Muyassar di jilid pertama. Nah, alhamdulillah kita sampai malam hari ini di halaman 30. Baik, sebelum itu gimana kabarnya Bukti Dewi? Sehat? Alhamdulillah sehat, Tat. Ustaz Alhamdulillah. sehat ya? Ya, anggap aja sehat. Keluarga pada sehat ya, Tat? Kalau keluarga sehat, Alhamdulillah. anak yang kurang kayaknya. Tapi nggak Oh, apa-apa. astagfirullah, Tat. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, Tapi bisa nge-zoom ya, Tat? ya tapi nggak bisa open cam dulu. Oh, Masya Allah, iya. Baik, kemudian untuk Ukti Hafsah gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Bapak asal kaula Ustaz. Nah, amin. Dan Ukti Juliati sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Nah, baik. Baik, malam hari ini kita akan belajar ringan. Sebenarnya materinya ini tidak terlalu berat ya. Materinya ini ringan saja, yaitu terkait fi'il mabni, fi'il yang mabni. Apa itu mabni? Nah, mabni itu artinya harokat akhirnya tetap, gitu ya. Harokat akhirnya tetap, gitu. Itu mabni. Ini sebelum kita masuk ke dalam nas di uh, nas di mana? Di kitabnya, ya. Kita berikan gambaran dulu apa itu mabni. Mabni itu maksudnya adalah harokat akhirnya tetap, ya, harokat akhirnya tetap tidak berubah. Fathah ya tetap fathah, ya kasroh tetap kasroh, dhamma tetap dhamma, sukun tetap sukun, gitu ya. Itu namanya mabni, tidak berubah meskipun didahului oleh huruf, didahului oleh an, didahului oleh mim misalnya atau apapun itu. Intinya kalau yang namanya mabni itu harokatnya tetap, gitu ya. Jelas ya. Lawannya mabni itu mu'rab namanya. Mu'rab itu yang harokatnya berubah-ubah. Akhirnya. Harokat akhirnya itu berubah-ubah. Baik, sekarang kita masuk ke kitabnya. Bagaimana Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah ta'ala, ya, semoga Allah berikan keberkahan atas ilmunya yang masih dikaji oleh banyak orang. Nah, al-af'al al-af'alul mabniyatu, gitu ya. Al-af'alul mabniyatu, ya. Artinya fiil-fiil, ya. Al-af'al artinya fiil-fiil yang mabni, ya, mabni. Tadi sudah saya jelaskan apa itu mabni. Yang harokat akhirnya tetap. Wal mabniyu minal af'ali, dan yang mabni dari fiil-fiil, ya, fiil-fiil, ya, dan yang mabni dari fiil-fiil huwa al-madi, ya. Ini saya sendiri kurang tahu kenapa cetakan dari kitab ini
itu di kata madhi ini ya-nya tidak ditulis gitu. Padahal fi'il madhi ya harusnya ada ya-nya gitu ya. Madhi gitu ya. Kalau nggak ada ya-nya jadi madho. Gitu. Madho. Baik. Huwa al-madhi wal amr. Ya. Yang termasuk ke dalam mabni dari fi'il-fi'il itu ada fi'il madhi, ini pasti mabni, sama fi'il amr, ini pasti mabni. Gitu ya. Sementara fi'il mudhari, ya wal mudhari ini aslinya dia mu'rab. Aslinya dia tidak mabni. Aslinya dia tidak mabni. Tapi dia bisa jadi mabni ya. Idza ittasalat. Ittasalat ini bersambung. Ya, apabila bersambung fihi ya, bersambung dengannya, maksudnya dengan fi'il mudhari itu ya, bersambung dengannya, maksudnya dengan fi'il mudhari itu nunul inas. Nunul inas. Nul inas maksudnya nun di akhir fi'il ya, yang dia itu dari hunna gitu ya. Dari hunna. Dari hunna ya, atau dari antunna. Atau dari antunna. Ya, dari hunna atau antunna. Itu kan ada nun inas. Atau nun taukid. Nun taukid itu nun tasydid. Ya, tasydid. Insya Allah setelah ini masuk ke contohnya, jadi tidak perlu diperpanjang di sini ya. Baik. Berikan gambaran ya. Baik, apa? Kita berikan gambaran. Contoh nun inas. Misalnya adalah yarji'na. Ya. Nah ini hunna yarji'na. Nah ini, maka dia mabni, tetap na. Gitu. Yarji'na. Tidak mungkin berubah jadi yarji'nu atau yarji'ni, itu nggak mungkin. Tetap yarji'na. Atau nun taukid, dia ada nun tasdid di akhirnya. Ya. Yas'alunna misalnya. Yas'alunna. Nah, misal begini ya. Yas'alunna. Nah, ini berarti dia nun taukid di akhirnya. Ya. Di akhirnya ada nun taukid. Kalau sudah ada nun taukid, maka dia tetap yang mabni. Jadi syaratnya fi'il mudhari bisa mabni itu dia harus bersambung dengan nun inas ya, atau nun taukid. Ya. Saya ulangi, fi'il mudhari itu bisa mabni ya, jika dia bergandeng atau bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Kalau tidak bersambung dengan nun inas atau nun taukid, maka dia mu'rab. Maka dia mu'rab. Baik. Sampai sini insyaallah jelas ya. Bagaimana? Jelas? Yang tadi apa? Yang mana? Jika bersambung dengan nun inas atau nun taukid, terus Kenapa? tadi Maka fi'il mudhari apabila bersambung dengan nun inas atau nun taukid, maka dia mabni. Tapi terus kalau tidak, maka dia mu'rab. Gimana? Jelas?
Ustaz, nun inas sama niswah sama ya Ustaz? Iya, itu nun niswa, itu nun inas. Oh ya. Sama. Beda istilah saja. Kalau dalam kitab yang lain disebutnya nun niswa. Ada. Sudah? Jelas? Halo. Ya Ustaz. Baik, kita hapus ya. Nah, selanjutnya yang pertama kita masuk. Maksudnya kenapa? Kita masuk pertama fi'il madhi. Fi'il madhi mabninya hanya 3. Mabni alal fathi, mabni ala dhammi, atau mabni ala sukun. Saya ulangi. Fi'il madhi, ya, fi'il madhi itu mabninya ada 3 jenis. Ya, mabni alal fathi, mabni ala dhammi, mabni ala sukun. Ya, tidak ada mabni alal kasr, itu enggak ada di fi'il madhi. Jelas ya? Mabninya dengan fathah, ya, mabni alal fathi, mabni ala dhammi, mabni dengan dhammah, ini dengan fathah, ya, mabni dengan fathah. Kalau yang ini mabni dengan dhammah dan mabni dengan sukun. Hanya itu saja. Tidak ada yang mabni dengan kasroh, enggak ada. Jelas ya? Ini fi'il madhi. Baik. Contohnya gimana? Kita masuk ke yang mabni alal fathi dulu. Atau mabni dengan fathah. Gitu ya. Mabni dengan fathah, contohnya kata kataba. Kataba. Ini ya huruf atau harokat akhir dari huruf asli fiilnya, ya, adalah fathah. Ini mabni alal fathi, gitu ya. Mabni alal fathi. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Mana tombol share screen? Jadi saya buka referensi dulu ya, karena di sini ada beberapa contoh yang saya lumayan ragu tadi ya. Jadi saya coba buka dari kitab lain dulu. Nah, kita kembali, kita ulangi bahwasanya fi'il madhi mabninya ada 3, mabni ala fathi, ala dhammi, ala sukun. Baik, contoh yang untuk al fathi kata kataba. Ya, dia mabni ala fathi. Ya, mabni ala fathi. Harokat akhirnya fathah, gitu ya. Harokat akhirnya fathah. Begitu juga katabat. Ya, katabat. Katabat, maka yang kita ambil adalah yang ininya. Ya, mabni alal fathi. Sementara tak di sini tidak masuk ke dalam mabninya si fi'il tadi. Ya, ini hanya sebagai penanda saja bahwasanya pelakunya itu
mu'annas, pelakunya itu perempuan. Tapi mabninya tetap mabni alal fathi, gitu ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir kata bata, ya. Ini juga sama, ya. Kata bata, maka dia mabninya juga alal fathi, ya. Alifnya sebagai penanda saja bahwasanya itu mu'annas, ya. Pelakunya 2 orang, begitu. Ya. Jadi mabniun alal fathi ini bisa jadi dia itu tidak bersambung dengan apapun seperti ini, ya. Atau ketika dia bersambung dengan tak taknis, ya. Tak sebagai taknis ini dia juga mabni alal fathi. Kemudian ketika bersambung dengan alif, ya. Alif yang menandakan dia itu musanna, ya, dia juga tetap, ya, mabni alal fathi. Baik. Teruslah di kitabnya Ustadz Aceng ini tidak ada, ya, penjelasan atau rinciannya terkait ini, ya. Hanya sebutkan langsung contohnya seperti ini. Baik. Meskipun, ya, kalau saya buka di kitab yang lain, ya, saya buka di kitab yang lain. Ini saya sambil baca referensi yang lain, ya. Bahwasanya fi'il mudhari, fi'il madhi itu dia itu mabni kalau mabni alal fathi, ya, itu kalau dia tidak bersambung dengan apapun, murni. Berarti seperti yang kata ini, gitu ya. Ini, ya. Ini mabni alal fathi. Nah, ya. Jadi kalau dalam kitab Al-Mukhtasar fi Nahwi, ya, fi Nahwi ini dijelaskan bahwasanya fi'il madhi, ya, itu dia itu tidak apa namanya? Dia mabni alal fathi kalau dia tidak bersambung dengan apapun, ya. Jadi contoh yang ini, ya. Nah, ini dua ini tidak masuk, ya. Tapi saya coba dulu sambil cari referensi yang lain. Nah, kemudian, ya, mabni ala dhammi, ya. Yang dua ini insya Allah ini sambil saya masih pelajari dulu, ya. Karena kalau kita lihat mungkin agak bingung, ya. Karena harokat akhirnya ini sukun di sini, sama yang ini itu tambahan ta, kemudian yang ininya alif, gitu ya. Kita anggap yang ini dulu, ya, sambil saya cari penjelasan yang lebih memudahkan lagi. Ini, ya. Jadi mabni alal fathi itu ketika fiilnya asli tidak bersambung apapun. Ini pertama. Baik. Yang dua ini kita bahas setelah ini. Selesai di nomor 3, insya Allah kita kembali lagi ke yang dua ini. Kemudian yang kedua, mabni ala dhammi, ya. Mabni ala dhammi ini dia apabila bersambung dengan wawul jamaah. Nah, ini tidak ada penjelasannya soalnya. Di kitabnya Ustadz Aceng ini tidak ada penjelasannya. Hanya diberikan contoh saja, ya, katabu, jalasu, dahabu, kan, tapi tidak jelaskan sebabnya. Ya. Nah, maka dari situ tadi saya jelaskan. Yang di sini ini dia asli, ya. Dia asli, tidak bersambung dengan apapun, ya, tidak bersambung dengan apapun, tidak bersambung dengan apapun. Ini tadi, ya, kata ber, makanya dia mabni alal fathi. Nah, kemudian yang mabni ala dhammi, sebabnya kenapa? Karena dia bersambung dengan wawul jamaah di sini. Ada wawu al jamaah. Apa itu wawul jamaah? Ya.
Saya tulis di sini ya. Wawul jamaah. Ya, wawul jamaah itu adalah huruf wawu yang menandakan dia itu pelakunya jamaah. Wawul ya, jamaah. Ya. Kalau kita lihat, saya tulis dulu ya. Wawul jamaah, wawu ya, yang menandakan pelakunya itu jamak. Pelakunya itu jamak. Itu namanya wawul jamaah. Nah, karena kitabnya Ustaz ini to the point begitu ya, tidak ada syarahnya. Makanya saya tadi sempat off dulu, kemudian mencari referensi di beberapa kitab. Nah. Baik, jadi mabni ala dhammi atau mabni dengan dhammah itu adalah ketika bergandeng dengan wawul jamaah seperti ini. Katabu, jalasu, zahabu, qara'u. Pokoknya kalau bergandeng dengan wawul jamaah berarti dia mabni ala dhammi ya, mabni ala dhammi. Baik. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir ya. Baik, sebelum masuk ke yang terakhir. Katabu itu kalau kita i'rab itu dipisah. Ya. Katabu fi'il mudhari fi'il madhi mabniun ala dhammi gitu kita nyebutnya. Ya. Mabniun ala dhammi, kemudian wawul jamaah itu sebagai penanda saja. Ya, sebagai penanda saja. Dan yang terakhir ya, wawul jamaah fa'ilun gitu ya. Maksudnya sebagai fa'ilun. Dan yang terakhir yaitu mabni ala sukun. Nah, mabni ala sukun ini yang kalau bergandeng dengan domir muttasil, ya, domir muttasil, dan dia sebagai fiil. Ya. Ini langsung tum ya. Misal di sininya tum, ta, tuma, bisa juga ti, bisa juga tu, bisa juga tunna, bisa juga tunna, gitu ya. Ti harusnya ti tumatum, ta tumatum, ti tumatunna, gitu ya. Ta tumatunna, sama tu, gitu ya. Sama tu. Nah, kalau bergandeng dengan domir ini, domir mutasil ini, maka dia mabni ala sukun. Ya, dia mabni ala sukun. Ya. Qara tum, qara ta, qara ti. Gitu kan. Atau misal pakai kata yang lain juga sama. Ya. Zahab tu, zahab ti, zahab ta, zahab tuma. Baik. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kita masuk satu sekarang ke atas lagi yang dua kata ini. Ya. Saya sudah coba cari ya, kemudian ketemu alhamdulillah. Saya kalau buka buku di belakang agak ini ya, agak jauh. Nah. Katabat. Nah, sekarang kita kembali lagi ke katabat di sini.
Ya, saya anggap yang ini kataba, katabu, katabtum, katabta, katabtum ini sudah jelas ya. Katabat ini dia juga mabni alal fathi. Baik. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin ya, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana ya, sementara harokat akhirnya itu ada tak berharokat ya. Biasanya kan ada tak berharokat akhir sukun. Kenapa fiilnya ini mabni alal fathi? Karena ya, kalau di Arab itu adalah katabat ya. Katabat itu fi'il madi mabni alal fathi dan ta'nis. Gitu saja. Taknya hanya ta'nis. Jadi ta ini tidak kemudian menjadi alamah atau tanda mabninya fi'il madi. Ya, jadi fi'il madinya di sini mabninya alal fathi. Sementara taknya ini sebagaimana saya jelaskan tadi di awal ya, sempat saya singgung sedikit, bahwasanya tak yang disukun ini adalah tak yang menunjukkan pelakunya adalah perempuan. Ta taknis namanya. Ta taknis. Gitu ya. Kita tulis di sini ya. Taknya tau at-taknis. At-taknis. Gitu ya. Tau taknis. Gitu ya. Nah, taknis. Baik. Kemudian yang di sampingnya sambil saya coba cari tahu. Baik. Nah, kemudian yang kedua contoh yang saya berikan kotak hijau di sini kata bata. Nah, dia juga mabni alal fathi. Dia juga mabni alal fathi. Gitu ya. Dia mabni alal fathi. Nah, sementara ya mabninya ini dihitung dari huruf ba-nya. Ya, mabninya ini dari huruf ba-nya. Ya. Jadi yang kita lihat ini adalah harokat di huruf fiilnya. Ya, saya ulangi. Yang kita lihat ini adalah harokat di huruf fiilnya. Huruf fiilnya aslinya kan ka, ta, ba gitu ya. Huruf terakhirnya apa? Ba. Kan begitu. Nah, kita lihat ya. Di sini huruf ba-nya harokat akhirnya fathah. Berarti dia mabni alal fathi. Kemudian yang ta ini apa? Yang taknya tak tanis. Sama seperti yang atasnya. Taknya taknis. Taknya tak taknis. Seperti atasnya. Dan taknya ini karena dia ada dua ya. Maka di sini ada alif di sini. Ada tambahan alif. Gitu ya. Seperti itu. Jadi yang kita lihat adalah huruf asli fiilnya. Harokatnya apa? Begitu ya. Sebagaimana yang ada di kata kataba. Kataba ini huruf asli fiilnya ba dan harokatnya fathah. Kataba.
maka dia mabni alal fathi. Baik. Begitu juga di kata katabu, jalasu, zahabu. Ini huruf asli fiilnya hanya sampai mana? Sampai ba kalau kata ba di sini. Kemudian kalau jalasa itu sampai sin, sementara zahaba sampai ba. Gitu ya. Mari kita lihat apa harokatnya? Dhammah. Makanya dia mabni alal dhammi. Ya. Kemudian wawul jamaah di sini sebagai fa'il saja. Sementara yang ketiga, katabtum, ya. Ini juga sama, kita lihat huruf asli fiilnya. Ya, kataba, maka sampai ba saja. Gitu ya. Ba-nya harokatnya apa? Harokatnya sukun. Baik. Coba saya i'rab lagi ya. Saya buat jumlah. Nah. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Jadi wawul jamaah ini fa'il. Ya, jalasa. Ya. Misalnya jalasu ya. Jalasu fi'il mudhari mabni 'ala dhammi. Gitu kita nyebutnya. Wa wawul jamaah dhamir muttasil mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Ya agak panjang lah. Intinya ya, ini tidak sampai ke sana sebenarnya ya. Kita hanya sampai yang penting malam hari ini bisa saja dulu menentukan mabninya fi'il madhi gitu ya, mabninya fi'il madhi. Baik. Apakah ada pertanyaan? Tafadhol Ukhti Dewi, ada pertanyaan? Belum, Ustaz. Baik, Ukhti Yuliati. Masih mencerna. Oh, susah ya penjelasannya ya. Ustadz, kalau yang itu kan kata bat itu kan, bentar, kata bat taknis tadi ya. Kata bat itu domirnya hia bukan? Iya. Iya hia. Mm-mm. Terus kalau yang kata bata Ya domirnya ada dua. Huma dua. mu'annas. Huma Huma mu'annas. Itu alifnya ada namanya sendiri nggak, Tat? Alifnya ada namanya sendiri apa enggak? Alifnya itu hanya sebagai penanda musanna saja. Sebagai penanda kalau itu ada dua. Kalau nggak ada alifnya kan nanti sama kayak mufrad, katabat gitu jadinya. Jadi alif diberikan alif itu hanya sebagai penanda saja bahwasanya itu ada dua. Kalau namanya aliful musanna, ya, aliful musanna mungkin. Coba ya, Sama alif isnaini. nggak pernah dengar alif isnain. Ada coret-coretannya nih alif isnaini. Tapi yang huma yang muzakkar. Ya sama, ini kan juga huma sama. Ya, sama aja huma muannas sama muzakkar. Oh Aliful iya. musanna. Nah, Ustaz. Alif yang Oh iya. menandakan itu. Nah ini atau alif musanna ada tulisannya. Alif musanna, alif yang menunjukkan bahwasanya itu ada dua. Pelakunya ya. Ya ya. Baik, ada lagi pertanyaannya? Udah Ustaz. Waktu Hafsah gimana? Ya Ustaz. Jelas? Ya, sedikit-sedikit. Ya, padahal sebenarnya kita ini cuma bahas 3 baris ini ya.
Tapi panjang ya. Nah, saya sudah berusaha untuk menjelaskan dengan semoga mudah dipahami gitu ya. Semoga mudah dipahami. Nah, tapi gimana? Kira-kira masih bingung nggak? Baik, nanti silakan diulang-ulang saja ya rekamannya. Intinya, intinya saya kasih kesimpulan ya. Karena biasanya juga seperti kalau di kajian itu kan, kalau di masyarakat umum itu kita harus sebagai seorang dai memberikan kesimpulan. Kadang orang kalau sudah kasih penjelasan panjang gitu, kasih dalil, misalnya kasih ini perkataan ulama, terus bingung tadi sebenarnya bahas apa, poinnya bagaimana. Nah, kesimpulannya fi'il madhi itu kita bahas dari atas ya. Kesimpulannya fi'il itu yang mabni itu aslinya dua. Yang mabni, yang harokatnya itu tetap. Itu ada dua ya. Apa? Fi'il madhi sama fi'il apa? Amar. Fi'il madhi sama fi'il amar. Fi'il mudhari itu juga bisa mabni, tapi ada syaratnya, yaitu bergandeng dengan nun inas ya. Dalam kitab ini disebut nun inas ya. Nun inas atau nun taukid gitu ya, atau nun taukid. Nun inas contohnya yarji'na, taktubna gitu ya. Nun taukid yas'alunna, yadhabanna misalnya gitu ya. Nah, sementara fi'il madhi yang kita bahas malam hari ini, dia itu mabni dengan tiga hal. Mabni dengan fathah, mabni dengan dhammah, mabni dengan sukun. Baik. Kapan dia mabni dengan fathah? Mabni dengan fathah di sini ada dua kondisi. Ya, atau tiga ya sebenarnya. Tiga ya. Yang pertama adalah ketika fiilnya itu asli. Ini mabni dengan fathah. Kataba, qara'a, ja'a, dhahaba. Kan asli. Asli fiilnya memang begitu. Tidak bergandeng dengan apapun. Maka dia mabni alal fathah. Atau dia bergandeng dengan taknis. Seperti contoh yang kedua ini. Ya, ini pertama, ini kedua. Katabat, qaraat, zahabat. Itu berarti dia mabni alal fathah. Atau dia saya kasih penjelasan sederhana, atau dia itu pelakunya musanna gitu ya. Kata bata, qara'a, zahaba, zahaba, banyak panjangnya. Zahaba, zahabata, gitu ya. Pelakunya musanna, maka dia mabni alal fathi. Ya, itu kondisi yang mabni alal fathi ada tiga. Asli, fiilnya bergandeng dengan tak tanis, atau dia pelakunya musanna. Pelakunya dua orang. Gitu ya. Baik. Yang kedua, mabni ala dhammah, mabni ala dhammi, ya mabni dengan dhammah itu hanya satu kondisinya. Kapan? Ketika bergandeng dengan wawul jamaah. Ya, wawu yang menunjukkan pelakunya itu banyak orang. Gitu ya. Katabu, qara'u, jalasu, zahabu, mana'u, gitu ya. Fahimu. Intinya kalau bergandeng dengan wawu, wawul jamaah seperti ini, wawu kemudian ada alifnya, wawu ada alifnya begini, maka dia mabni ala dhammi fi'ilnya. Baik. Kemudian yang terakhir, mabni ala sukun, itu kalau dia bergandeng dengan dhamir muttasil mukhatab. Dhamir muttasil mukhatab. Yang mana itu dhamir muttasil mukhatab? Tatuma, tum, tituma, tunna, tu. Gitu ya. Tu sama na. Tu sama na ya. Lupa ya satu lagi. Nah, nah juga. Mukhatab sama mutakallim. Tatuma, tum, tituma, tunna, tu, nah. Contoh ya. Hafiz ta, hafiz tu, hafiz.
hafiztuma, hafiztum, hafiztu, hafizna. Itu berarti dia mabni ala sukun. Gitu ya. Zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Maka dia mabni ala sukun. Karena bergandeng dengan dhamir muttasil, mukhatab dan mutakallim. Ya, mukhatab itu lawan bicara, mutakallim itu orang yang berbicara. Baik. Mungkin itu yang bisa kita pelajari malam hari ini. Kemudian untuk selanjutnya silahkan nanti dimurojaah lagi, diulang-ulang saja videonya. Ya. Kemudian kalau masih ada pertanyaan silahkan kalau masih ada pertanyaan nanti tanya di grup atau bisa japri gitu ya. Butuh PR? Butuh PR nggak? Atau cukup? Jangan banyak Ustaz. Cukup. PR. Gitu. Ya kemarin juga belum. Ya udah, cukup dulu ya. Nah, baik. Oh ya udah. Kita cukupkan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.